Nah, kalau kita mampu kedua-duanya, itu lebih bagus lagi. Oh iya iya, iya. Nah, Lebih bisa berkorban, bisa membantu sekaligus kepada juga ya membantu. sekaligus membantu itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya kita dipilih satu, maka kita utamakan membantu orang yang berkebutuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersua dalam acara mendengarkan penjelasan terkait dengan masalah sholat Idul Adha dan kurban yang sebagaimana surat edaran pimpinan pusat Muhammadiyah. Saat ini bersama saya Kanda Comelle, salah satu guru dan pembina di SMP Unismu Makassar. Dan saat ini kita berada di Spuma Official, channelnya Dunia Pendidikan, tempat kreativitas guru dan siswa SMP Unismu Makassar. Sekarang ini kita ada Bapak Ustaz, saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kesehatannya dan Ya, alhamdulillah sehat-sehat, semoga kita Iya. disehatkan semuanya insyaallah. ya mungkin ini juga selama sudah setahun pandemi dibanding dengan sebelum pandemi, apa kegiatannya Pak Ustaz? Ada perubahan atau justru berubah meningkat atau Iya. bagaimana Ustaz? Ada perubahan. Perubahannya itu perubahan tempat menyampaikan ya informasi pencerahan terkait dengan keagamaan. Kalau memang sebelumnya daerah-daerah minta langsung memberikan pengajian, apalagi ini terkait ibadah yang misalnya salat Idul Fitri ataukah salat Idul Adha, biasanya banyak sekali yang mengundang ke daerah. Tapi setelah masa pandemi ini berubah dan berubah tempat, Iya, bahkan itu kegiatannya meningkat juga ya, Oh, karena justru meningkat. ya karena dianggap ini mudah, praktis, hanya masuk ke Zoom. Jadi Tinggal lintas. lintas, sehingga dalam satu hari mungkin bisa 2, bisa 3. Oh, justru malah lebih Meningkat. banyak ini. Ya, secara online ya, Iya. luring, biasa lewat Zoom, atau bahkan kalau mahasiswa itu ya lewat WA ya, Oh iya iya. mereka lakukan juga ya. Hanya kelebihannya kalau Zoom berkomunikasi langsung dengannya, Ya, ada interaksi. interaksi langsung. Kalau WA biasa mahasiswa ya, beasiswa Iya. yang bisa bergabung di dalamnya. Artinya ternyata pandemi ini bukan menghalangi penyampaian dakwah. Ya. Jadi namanya suatu nikmat itu ya, ada suatu kaidah bahwa rezeki karunia Allah itu tidak akan pernah berkurang dan bertambah apa yang telah Allah tetapkan. Bahkan kalau terkadang Allah mencabut ya, sarana untuk kenikmatan itu, biasanya Allah pindahkan. Ya, misalnya kalau Allah cabut mata ya, seseorang buta, nah rezeki mata ini itu biasanya dipindahkan ke tempat lain, apakah lewat pendengarannya atau kakinya, Ya, menjadi atau tajam. perasaannya jadi tajam, sehingga rezeki itu sebenarnya tidak berubah, tidak berkurang, hanya berubah tempatnya, posisinya. Sama dengan dakwah ini sebenarnya itulah karunia ya, seorang mukmin memanfaatkan waktu itu betul, bahwa kalau
Bagi orang mukmin kalau tidak bisa di sini ya harus cari yang lain ya. Ibaratnya kalau rezeki Allah itu biasanya ditahan, biasanya dia akan lari di tempat lainnya. Nah, sama dengan dakwah juga harus berpikir demikian. Kalau tertutup secara offline, maka harus terbuka secara online, maka dimanfaatkan. Itu biasanya meningkat lagi. Karena tidak terbatas lagi tempat yang kadang mengundang. Ya, agak mudah. Kemudian kita juga bisa menjangkau, hanya mengatur jadwal saja. Ya, kapan ini bisa, ini sudah masuk lagi dari Albir, kemudian ada PCM Takalar. Nah, kalau offline mungkin tidak mungkin dalam satu hari ya. Tapi dengan ini alhamdulillah bisa. Kemarin bahkan di Wajo terkait juga dengan ini sama sosialisasi pelaksanaan ibadah kurban dan ibadah Idul Adha di masa Covid ya 19 ini. Ya. Ya. Terkait memang pada kesempatan ini saya sapa Assalamualaikum Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 7 siswa baru SMP Unismu Makassar. Pada kesempatan ini kita bersama dengan Bapak Ustaz Dr. Kiai Haji Abbas Baco Biro MA. Beliau tempat lahir di Makassar 18 Oktober 1977. Kemudian alamatnya di Kompleks Kampus Unismu Makassar, samping Masjid Sulubus Salam Al-Khori. Kemudian pendidikan beliau S3 dan sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar, dan beliau adalah ketua Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi pas sekali acara kita pada hari ini beliau yang akan menyampaikan. Dan di jabatan di pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan adalah Sekretaris Majelis Tarjih. Baik, Bapak Ibu serta anak-anakku yang saya cintai, siswa SMP Unismu Makassar, yang dalam hal ini siswa baru kelas 7, kita akan mendengarkan penjelasan mengenai karena ini beberapa lagi jelang Idul Adha dan ibadah kurban, tentu perlu kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Kiai terkait juga dengan surat edaran pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pelaksanaan Idul Adha dan berkurban di masa pandemi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendengarkan penjelasan. Silakan Pak Kiai. Baik. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wa kafa wa salamun ala rasulillah wa ba'd. Ya, pendengar atau pemirsa di mana saja berada, bahwa agama ini sebenarnya adalah aturan hidup yang Allah sengaja turunkan untuk mengatur kehidupan manusia agar terwujud kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat. Jadi agama inilah yang akan nanti membentuk seseorang menjadi indah. Jadi Nabi pernah menggambarkan agama itu seperti pakaian. Jadi kalau agamanya bagus, maka pakaiannya juga bagus. Sehingga nanti pada hari kiamat, orang yang bagus agamanya, itu bagus pakaiannya. Pakaiannya bagus. Kalau agamanya bermasalah, maka pakaiannya nanti di akhirat bermasalah juga. Ada yang robek-robek, ada yang mungkin hanya setengah badan saja, bahkan ada yang mungkin tidak ada bajunya, waliyadzubillah. Artinya orang yang tidak berbaju nanti pada hari kiamat adalah mereka yang tidak beragama. Nah, agama itu sebenarnya berbagai aspek, ya, mengatur aspek akidah, ada aspek cara beribadah kita kepada Allah, dan juga adalah cara berakhlak, berinteraksi sebagai seorang hamba kepada orang lain, misalnya kepada orang tua, kepada masyarakat, kepada negara, itu kan diatur itu. Ya, yang lebih penting juga adalah ya muamalat, ya hubungan muamalat. Nah, sehingga dalam beragama itu harus mengatur dan harus memperhatikan empat aspek ini: aspek akidah, ibadat,
akhlak dan muamalat dengan tuntunan dari agama yes. agama kita. Nah, apa dasar tujuan utama dulu? Ya, dari apa yang kita sampaikan itu ini didasari daripada firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 701. Ya, ayat 107. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nah, ini tujuannya. Oleh karena ini adalah memiliki tujuan, maka agama itu akan menjadi petunjuk supaya tujuan rahmat lil alamin ini itu terwujud. Nah, salah satu wujud rahmat itu adalah tercapainya kemanfaatan dan terhindarnya kemudaratan. Kemanfaatan dan kemudaratan. Jadi cara ibadah kita bukan hanya sekedar mengambil yang baik-baik saja, tetapi menghindarkan diri dari kemudaratan itu bahagian dari ibadat. Jadi menyatu sebenarnya. Tidak bisa hanya bahwa bukan hanya sekedar mau saja yang baik-baik kita laksanakan, tapi salah satu bagian ibadah itu adalah apa yang membahayakan kita hindarkan diri. Sehingga seseorang yang berusaha untuk mempertahankan kesehatan dirinya, jiwanya, itu ibadah sebenarnya. Menjaga kesehatan itu ibadat. Menjaga lingkungan yang bersih, tidak dikotori, itu bagian daripada ibadat. Bahkan dia anggap tidak sempurna. Makanya Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu bagian dari keimanan, bahkan bagian daripada ibadah salat. Jadi yang tidak memperhatikan kebersihan, yang tidak membersihkan lingkungan, berarti ada bermasalah. Artinya belum tercermin secara lengkap keimanannya. Jadi masuk kategori cerminan iman, yaitu kesehatan yang baik, menghindar dari kemudaratan, itu adalah cerminan keimanan. Sehingga selalu satu kaidah bahwa la darar wala dirar, kita ini tidak boleh membahayakan orang, apalagi membahayakan diri. Ya, membahayakan diri tidak boleh, apalagi membahayakan orang lain. Kalau ada kemudaratan harus dihilangkan. Nah, sehingga dengan demikianlah untuk menjawab permasalahan ini, maka PP Muhammadiyah menuntun kita, memberi bimbingan, ya, tuntunan. Ya, ini disilakan bahwa maklumat yang dikeluarkan itu akan menjadi tuntunan kita warga Persyarikatan Muhammadiyah dan juga masyarakat umum untuk mewujudkan cara beragama kita dengan benar. Apalagi masa pandemik ini sangat terkait dengan ibadah. Ya. Salat Idul Adha, kemudian nanti ibadah kurban. Maka edaran yang dikeluarkan ini ditandatangani oleh Ketua Umum, ya, Prof. Dr. Haji Haidar Nasir, itu pada tanggal 2 Juli, yaitu di Yogyakarta 21 Zulqa'dah 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Juli 2021. Di mana isinya ini sebenarnya itu lanjutan dari edaran-edaran sebelumnya, kan ini masih berlanjut. Ya. Bahkan kelihatan itu kembali kepada edaran pertama. Dari kembali ke nol istilahnya. Artinya awal. Menjaga-jaga itu antisipasinya, kewaspadaannya tinggi di akhir periode ini justru. Maka di situ ada himbauan, perhatian, kewaspadaan, penanganan COVID serta persiapan menghadapi Idul Adha itu 1442 yang tepat dengan nanti 2021. Nah, isinya itu sebenarnya ya, seperti yang lalu-lalu memberikan panduan kepada kita bahwa warga Muhammadiyah secara khusus dan untuk umat juga secara umumnya itu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini poin pertama, ini panduan kita dari PP. Diri. Ya, kan tidak ada jalan lain untuk bisa keluar dari perkara besar kecuali menghadap Allah yang maha besar, Allah yang maha bijak. Kita berzikir kepada Allah, ya, beribadat kepada Allah. Jadi surat edaran ini terdiri dari 3. Bagaimana mengantisipasi, menangani COVID itu, kemudian tuntunan cara sholat Idul Adha, kan ini terkait dengan COVID juga di tengah pandemik, dan juga adalah tuntunan berkurban. Jadi yang dibahas itu bukan hanya cara berkurban, ya begitu saja, karena prinsip kita kan ada 3 pendekatan dalam menemukan hukum. Jadi ada pendekatan bayani, ada burhani, dan ada irfani. Sehingga menemukan hukum, kita lihat dulu dalilnya dulu, ayat Quran dan Sunnah, dan dengan mempertimbangkan ya keadaan di mana kita berada. Sehingga kalau kita beribadah secara bayani saja, pasti kita tidak akan memperhatikan orang lain. Nah, ini kesempurnaan keunikan dari manhaj tarjih.
karena melihat perkara itu bukan dari sudut pandang agama secara dalil-dalil normatif saja, tapi juga mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan kepekaan hati nurani kita. Ya contoh ya, kalau kita melihat bayaninya, kan Allah perintahkan memang, inna a'tainaka kal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Maka berkurban. Kalau kita lihat ayat ini, berkurban pasti, yang penting berkurban. Mau orang lihat sengsara, tidak sengsara, biar yang penting mau berkurban. Mau orang kena COVID, yang penting saya mau berkurban. Itu cara pikir bayani semata. Tapi kita ini irfani juga. Irfan itu adalah kepekaan hati nurani. Misalnya di masjid berkurban 25 ekor, kan biasa kita bangga itu. Kan memang dianjurkan banyak berkurban kan? Dalam Al-Quran. Semakin banyak orang yang berkorban tentu bagus, karena banyak mengamalkan ayat wanhar itu. Tapi sisi lain dari kepekaan hati nurani kita ini, misalnya di masjid 100 ekor kambing atau sapi, tetapi sisi lain kita lihat saudara kita terkena dampak COVID-19. Ada yang tidak bisa makan, kasihan kan, ada butuh biaya yang banyak. Nah, pendekatan hati, kepekaan hati nurani kita ini, boleh orang yang berkorban itu dananya itu dialihkan ke orang yang terkena dampak tadi, karena pandangan irfani tadi ini. Sebab kalau kita berpikir bayani, saya bisa melaksanakan kewajiban saya punya sudah kena kewajiban bagi saya, tidak cuma itu saja. Nah, sama dengan salat Idul Adha kan sunnah muakkadah. Itu bayaninya karena Allah anjurkan, bahkan dalam Al-Quran kan, fasalli itu artinya salat lah, itu salat Idul Adha di situ. Inna a'tainaka kal kautsar fasalli li rabbika, kami berikan engkau nikmat yang besar, salatlah. Nah, para ulama menafsirkan salat di sini adalah salat Idul Adha. Kalau kita lihat itu berarti minimal dua hukumnya, wajib atau sunnah muakkadah. Hanya kita di persyarikatan memutuskan itu sunnah muakkadah. Nah, kalau kita berpikir bayani, yang penting saya sholat kan ini adalah sunnah muakkadah. Mau COVID, mau orang terserah lah. Nah, tapi kan pendekatan irfaninya digabungkan juga, bahwa kita beribadah dengan menggunakan juga kepekaan hati nurani. Kalau misalnya kita sholat, sedangkan kita ini sakit, terkena COVID, masa mau juga menyebarkan penyakit itu kepada orang lain? Kalau misalnya ya cukup kalau kita dulu saja lah, bertahan dulu kan, jangan menyebarkan penyakit itu. Sebab kalau kita menyebarkan penyakit itu berarti kepekaan nurani kita ini tidak sempurna juga. Artinya berupaya untuk menyalahkan ke orang. Nah, kita hindarilah cara. Jadi pendekatan irfan ini yang membuat salah satu surat edarannya ini, bahwa sholat Idul Adha itu dalam zona merah itu tidak dilaksanakan di masjid, di lapangan, dan digantikannya di rumah. Jadi dengan keluarga saja. Ya, dengan keluarga saja. Dan pelaksanaannya sama dengan di masjid, hanya tempatnya saja yang berbeda. Itu karena pandangan agama itu agama dengan melaksanakan yang baik dan menghindarkan kemudaratan. Kemudian dalam memahami agama ini, khususnya Al-Quran, dengan menggunakan metode pendekatan irfani, kepekaan sosial kita, hati-hati nurani kita gitu. Jadi tidak sekedar bahwa saya menjalankan ajaran agama saya untuk tanpa memperhatikan keselamatan orang lain. Mungkin kalau kita berpikir yang satu ini bayani belaka, bisa saja. Nah, tapi itulah salah satu keistimewaan kita di majelis ini, dalam memahami nas-nas ini bukan secara teks saja, tapi ada asumsi integritas, membahas seluruh dalil-dalil yang ada. Jadi bukan hanya satu teks ayat lalu cukup, tidak, tapi memperhatikan kaidah-kaidah fikih, memperhatikan hadis-hadis yang lain, kemudian juga ayat yang lain, seperti firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan kamu jerumuskan dirimu kepada kebinasaan. Bahkan orang yang sakit jangan dipaksa berdiri salat, justru akan terjadi penyimpangan, sesuatu yang kita tidak mampu lalu dimampu-mampukan. Nah, ini yang terkait dengan itu, Ustaz. Misalnya orang yang tidak bisa sholat berdiri lalu duduk, tidak bisa sholat duduk lalu dia baring,
Begitu juga tidak bisa sholat di masjid karena pandemi, lalu dia laksanakan di rumah. Bagaimana itu Pak Kiai Ya, anunya dari segi pahalanya. pahalanya dan Nah, ini yang sering sering muncul yang pertanyaan. ya biasa menjadi masyarakat. Kemarin waktu dialog di RRI, pas kebetulan juga masalah materi juga, masalah materi kurban. Sempat merangsek ke ibadah haji. Ibadah haji ini sudah lama nunggu ini 20 Iya. tahun, 30 tahun. Pas kena waktunya, dibatalkan. Stres itu jamaah. Jadi bagaimana cara mengatasi stres? Jadi ternyata jamaah yang menunggu ini stres. Saya bilang, jangan kita ibadah, justru kita stres Bapak Ibu sekalian. Kita beri ibadah ini supaya tenang hati. Kan intinya itu adalah kita nanam batin. Jadi tujuan ibadah itu adalah kita nanam batin. Jadi kalau kita beribadah tidak tenang batin kita ini berarti ada Justru masalah. Nah, salah satu masalahnya adalah seseorang yang telah berazam, telah berniat, lalu terjadi halangan, maka pahala sebelumnya itu tidak terhapus. Itu iya, tetap iya, tertahan. iya, iya. Makanya Nabi SAW kan mengatakan, idza maridal abdu aw safar. Jadi seorang yang sakit ataukah dia melaksanakan perjalanan. Biasanya kalau kita sakit kan tidak sempurna salatnya itu, kelihatan. Yang berdiri biasanya dia duduk. Bahkan kita duduk mungkin ada yang juga yang baring, tidak sempurna. Mungkin bacanya juga tidak seperti biasa, Iya. lemas gitu. Ini kelihatan berkurang ya, karena tidak sempurna seperti yang kita laksanakan seperti biasanya. Atau ke musafir itu dianjurkan untuk diringkas. Otomatis kalau Iya, iya. diringkas berkurang rakaatnya. Jumlah rakaatnya. Berarti kalau berkurang jumlah rakaatnya, berarti berkurang juga pahalanya. Nah, tidak, dalam Islam tidak. Oh iya, iya. Karena di situ ada unsur masyakkah, ada kesulitan. Kesulitan inilah yang akan nanti dinilai juga oleh Allah. Jadi ketika dalam kondisi tidak sehat, itu kan bebannya ada. Maka itu dinilai oleh Allah sebagai suatu poin. Oh iya, iya. Jadi saat dia sakit, dia masih mau puasa, masih mau sholat, nah itu poin itu. Ini dan akan nanti menyempurnakan yang dilaksanakan secara tidak sempurna kita lihat. Yang pun jumlahnya hanya 2 rakaat, hanya duduk kan, maka itu akan tergantikan oleh tadi. Nah, sama ada juga orang yang jumlahnya 2 rakaat, salat zuhur di Normal ringkas menjadi 4. 4. Jadi di mana yang 2,5-nya? 2,5-nya itu diambil dari masyakkah tadi ini. Oh Dari iya, kondisi iya, iya. musafir kan capek. Tapi ketika masih capek, masih mau juga ibadah. Nah, itu kan tidak mudah itu. Iya, iya. Tidak mudah kita beribadah dalam Itu kondisi yang dinilai oleh yang Allah. Allah Oh, Subhanahu iya, wa iya. taala. Makanya Nabi mengatakan, "Fakutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqima." Maka ia tercatat seperti ia salat dalam keadaan sehat walafiat atau dalam keadaan mukim. Jadi sama sih. Ya, hanya mungkin di situ berkurang karena Allah menghargai kesulitan yang dirasakan, yang sakit. Karena itu juga adalah Ya. salah satu ujian. Ya, hanya jangki berdoa-doa kalau gitu sakit-sakit mana? Nah, tidak juga. Itu secara alami saja ya kita lewati. Ya, Jadi tidak cukup kalau hanya dikatakan bahwa kalau di masjid itu sekian berjamaah lagi, di masjid lagi awal waktu sekian jumlah pahalanya. Ya. Sedangkan kalau di rumah sendiri itu dalam keadaan normal Pak Kiai ya. Ya. Oh iya, iya. Sehingga dalam kondisi seperti ini, misalnya kita sholat Idul Adha di rumah, ya kan dalam kondisi darurat seperti ini, berdasarkan ayat ini itu kita akan dapat juga ya pahala seperti sholat di masjid. Sehingga kita tidak perlu memaksakan diri, karena justru kalau memaksakan diri itu ada menjadi temuan penyimpangan agama. Ya, karena dasar agama ini kan yang pertama itu adalah agama itu agama mudah, din yusrun. Maka jangan diperberat. Ya memang sudah seperti itu. Tapi jangan juga dianggap enteng gitu ya. Dia tengah-tengah. Kemudian dia tidak memberikan beban di luar kemampuan kita. Ya sebatas kemampuan. Jadi tidak boleh dipaksakan itu, karena orang yang memaksakan dalam agama itu biasanya tidak akan lama. Jadi cepat futur biasanya, cepat bosan. Maka agama ini laksanakan secara alami, tanpa
berlebihan dan mengurangi, kan? Itu diserahkan dengan beragama secara tawassut. Jadi tawassut itu adalah jalan lurus. Tidak ekstrem ke kanan, tidak ekstrem ke kiri. Contoh ekstrem ke kanan, yang penting sholat kak di masjid, mau orang pakai masker dan masker, yang penting ya saya sholat kak, dapat 27 derajat, ya tidak mau perhatikan yang lain, kan? Nah, itu ekstrem. Tapi kalau ekstrem kiri juga, biar mudah, tidak mau maka saya sholat, kan Allah ya dihindarkan semuanya, dia menyalahkan semuanya. Justru itu menganggap remeh agama, kan? Jadi berada pada posisinya. Dan itu kan sementara juga. Ya, sementara. Ya. Selanjutnya Pak Kiai tentang tadi, karena ini sholat Idul Adha, ada hadis mengatakan bahwa tidak ada amalan yang terbaik, lebih baik daripada mengalirkan darah atau memotong hewan udhiyah. Nah, terkait dengan ini, hubungannya juga dengan semangat orang mau berkurban yang mempunyai kemampuan, begitu juga dengan keadaan yang sekarang ini tentu banyak dampak sosial, dampak pendidikan, semua sekarang ini dirasakan betapa semuanya itu yang perlu barangkali pencerahan Pak Kiai. Ya. Jadi memang itu saya sedikit menyinggung dulu. Ini ada hadis yang jadi ma'amila ibn Adam fi hadzal yawm afdal min damin yuhrakun illa an takuna rahiman tawsal. Ini tidaklah anak Adam pada hari ini, yaitu hari raya, itu mengerjakan amalan lebih baik daripada menumpahkan darah. Ini berarti luar biasa kalau kita mampu menumpahkan darah, maksudnya menyembelih korban maksudnya dari ini. Dan juga menyambung persaudaraan, itu berarti sangat tinggi sekali. Ya, hanya hadis ini memang masyhur. Ya, hanya lemah, ada kelemahannya. Itu oleh Al-Munziri berkata, Tabrani dalam Al-Kabir itu ada perawi namanya Yahya bin Al-Hasan. Ini orangnya al-majhul. Ya, terkait secara khusus tentang keutamaan berkurban itu, ya tidak ada yang secara spesifik. Yang itu adalah karena hanya bentuk perintah. Ya, jadi ada menyatakan juga bahwa ini akan menjadi tunggangan nanti pada hari kiamat. Ya, nanti setiap helai rambut ada satu kebajikan. Bagaimana dengan bulunya juga, pada setiap helai rambut itu ada satu kebajikan. Nah, ini kita dapati ada keterangan lemah. Yang ada itu adalah seperti hadis yang umum yang kita gunakan. Seperti yang pertama itu adalah perkataan Abu Hurairah. Nah, ini yang sekaligus ancaman juga. Abu Hurairah mengatakan, "Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana hadza." Jadi orang yang berkemampuan berkurban lalu ia tidak mau berkurban, ini kalau bahasanya tidak perlu mengikut salat kami. Percuma ji, ya bahasanya keras ini. Keras. Ya, hanya terkadang di ini ungkapan disandarkan kepada Nabi. Ya, padahal ini bukan hadis, sebenarnya ada dua riwayat. Satu riwayat secara marfu kepada Nabi, tapi ada satu sampai kepada sahabat saja. Ternyata yang sampai kepada Nabi ini ada perawi yang bermasalah, namanya Abdullah bin Ayyash. Padahal populer sekali. Ya. Hadisnya ada seorang perawi namanya Abdullah bin Ayyash dan dia adalah munkarul hadis dan bermasalah hafalannya. Nah, sedangkan jalur Alan ini memang tidak ada perawi tadi Abdullah bin Ayyash, tetapi hanya sampai kepada Abu Hurairah, sehingga disimpulkan ungkapan ini adalah pernyataan dari sahabat Abu Hurairah saja. Ya, Abu Hurairah, tapi menunjukkan ya walaupun itu bukan hadis sampai kepada Nabi, tapi minimal ya mungkin ini yang pernah didengar oleh Nabi. Iya, tentu dia. Mungkin maknanya saja. Nah, kemudian yang kedua ya perintah itu, fasali rabbika wanhar. Nah, ini menunjukkan. Nah, hanya dalam kondisi saat sekarang ini ya di mana kita dianjurkan untuk berkurban, ya
ada beberapa hal yang mungkin kita perhatikan. Di antaranya itu adalah, jadi sebaiknya kalau orang mampu berkurban, ya, dan ada orang yang terkena dampak di sekitar kita, jadi kita dipandu oleh pimpinan untuk lebih mengedepankan membantu mereka. Jadi kita gunakan konsep ta'awun di sini. Jadi ta'awun kepada mereka karena ada dua yang prioritas. Jadi dua kemanfaatan, di mana tingkat kemanfaatan membantu orang yang berkebutuhan itu lebih tinggi daripada berkorban itu sendiri. Karena yang pertama sifatnya wajib, kalau yang kedua ini sifatnya sunnah muakkadah. Maka kita dahulukan. Jadi misalnya ada masyarakat, ini tadi ada juga nanya di HP saya, bagaimana orang yang sudah siap berkorban 2 juta. Lalu malah sudah mendaftar, Ustaz. Sudah daftar. Tiba-tiba ada yang sangat butuh. Kalau menurut fatwa ini lebih bagus dialihkan dana kurban itu ke mereka yang sangat butuh. Ya, itu yang pertama. Kemudian pahalanya tak dapat karena sudah ada niat. Dia sudah berproses. Nah, kalau kita mampu kedua-duanya, itu lebih bagus lagi. Nah, bisa berkorban, bisa membantu kepada sekaligus membantu, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya kita dipilih satu, maka kita utamakan membantu orang yang berkebutuhan. Nah, pun kalau kita mampu, maka disunnahkan ataukah dituntun untuk yang pertama itu dikonversi berupa dana, itu disalurkan melalui lembaga. Itu dianggap juga berkurban itu, Ustaz. Ya, nilainya karena tadi sudah ada niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi dianggap pahalanya insyaallah dapat karena dia sudah berazam. Hanya ada hal yang mengalihkan itu. Ya, sehingga dia dapat pahala tadi ini juga untuk membantu orang lain. Ya. Nah, bagi kita ini dianjurkan kalau bisa masuk lembaga supaya diatur dengan rapi. Ya. Kalau kita dipersyaratkan ada lasismu. Itu kemudian untuk didistribusikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Nah, di daerah tertinggal, terpencil. Ataukah kalau kita bisa itu dilakukan di rumah pemotongan hewan di RPH. Tujuannya apa? Agar lebih sesuai aman, syariat, lebih aman. Dan bahkan kalaupun kita mau menyembelih sendiri, ya misalnya di masjid, itu dianjurkan dibatasi. Jadi tidak terlalu banyak supaya tidak numpuk di situ. Ya. Jadi hewan untuk apa itu? Supaya menghindari yang kerumunan massa, kemudian tetap menjaga protokol kesehatan. Bahkan kalau mungkin hanya hewan kambing 1 ekor saja, ya di rumah kita saja. Ya, yang kalau kita mampu menyembelih sendiri, ya sebaiknya kita sembelih di rumah saja. Ataukah didatangkan orang yang bisa, yang bisa mewakili. Nah, itu dan pembagiannya kalau bisa dilakukan bukan mengundang para orang-orang miskin, diantarkan. Dan ini mungkin fungsi kepanitiaan. Jadi panitia lah yang akan nanti mengantar ke rumah masing-masing. Nah, ini tadi karena kita mau beragama bukan hanya sekedar pendekatan bayani, tapi irfani, perasaan ke yang membutuhkan. Pendekatan membutuhkan, sehingga berarti berjalan keduanya, memenuhi hajatan orang lain. Kemudian kedua menjaga kesehatan juga, yang merupakan bagian daripada agama untuk menjaga itu. Jadi kemudahannya bukan sekedar selesai melaksanakan ibadah itu. Hanya sedikit tadi Pak Kiai itu tadi karena ini kan sudah terdaftar dan sudah mendaftarkan biasanya berkelompok Pak Kiai. Jadi itu juga hanya yang mungkin juga jadi masalah. Dan sudah di store ke panitia itu, meskipun berniat untuk melakukan itu tadi, tapi karena sudah didaftar bahkan sudah dibayar, ada juga biasa nanti terakhir baru dilunasi seluruhnya. Jadi ini kepanitiaan. Jadi misalnya kan ada 2 cara. Ada orang yang minta langsung ke sahibul kurban. Ada juga orang yang langsung ke panitia. Panitia. Kalau melalui orang yang berkurban itu berarti
dia karena merupakan masih haknya dengan melihat kondisinya. Mungkin kalau hanya kambing 1 ekor, sehingga dengan dikeluarkannya dari situ tidak pengaruh yang lain, nanti bisa dialihkan. Kalau yang 7, mungkin lihatlah kalau sudah dekat-dekat, ini 7 kalau ditarik tidak bisa yang nanti lain. tidak ada yang cukupi. Yang cukupi, ya itu mungkin bisa tetap bertahan. Tapi kalau itu diarahkan ke panitia, maka panitia bisa melakukan itu Ya, melalui panitia. melalui panitia. Jadi nanti dia bisa mengatur berapa ini yang belum masuk dimasukkan ke bagiannya itu, bagian 7. Tapi memang juga harus sepengetahuan orang yang berkorban. Ya, pasti. Siapa yang siap? Kan ini kan amanah. Ya, sehingga mengalihkan dana korban itu ke bantuan COVID misalnya 19 yang terdampak, itu harus sepengetahuan orang yang berkorban. Kalau diikhlaskan bisa. Ya, sama dengan zakat sebenarnya itu bisa dialihkan ke sana. Dana zakat yang ada itu bisa diperuntukkan bagi mereka karena masuk ke kategori fakir miskin. Kecuali barangkali yang kemarin Ramadan zakat fitrah, Ya, jadi tetap itu bukan di dalam bentuk, kan tetap kalau saya tidak salah itu makanan itu beras. jadi tasarrufnya langsung diberikan kepada mereka karena termasuk orang-orang yang berhak dan mustahikin. Selanjutnya Pak Kiai, hubungannya dengan tadi ini masih sekiranya itu dia, karena ada sekarang ini, taruhlah kita di Sulawesi Selatan ini, kalau di Makassar ini sudah masuk orange atau merah, atau mungkin juga 1-2 hari ke depan ini ada perubahan, jadi bisa. Nah, untuk melaksanakan tadi yang kalau sholatnya di masjid, kalau berkurban bisa dialihkan. Nah, bagaimana sih situasinya Pak Kiai kalau terutama sholat tadi? Ya. Jadi sebenarnya kan fatwa yang keluar ini juga bersinergi dengan pemerintah. Nah, karena itu kalau dalam satu daerah misalnya telah memberikan membuka peluang itu, di mana pemerintah akan memberikan putusan, memberikan edaran terkait dengan kondisi atau zona di mana zona daerah itu terjadi statusnya. Kalau status misalnya hijau, dan itu akan dibuka, maka putusan ini menyesuaikan. Jadi fatwa ini menyesuaikan. Jadi misalnya kalau di Makassar ternyata edarannya memberi ruang untuk salat di luar masjid, di lapangan, maka ini bisa dilaksanakan juga jadi di lapangan. Ya, karena kita berada di dalam daerah yang membolehkan itu. Jadi putusan atau fatwa yang ada itu ada konsep dasar. Ya, karena pandemik ini adalah termasuk COVID, termasuk pandemi darurat, maka berlakulah hukum itu. Nanti ada pengkhususan di daerah yang mungkin memungkinkan untuk dilaksanakan, di mana daerah membolehkan, maka fatwa ini pun akan menyelesaikan itu. Ya. Termasuk tadi kondisinya bisa berkurban bersama-sama hanya memang tetap perlu menjaga walaupun agak aman, namanya waspada lebih bagus lagi. Berikutnya Pak Kiai tentang ini bagaimana memberi kan juga menginginkan orang lain memahami seperti apa yang kita pahami, tetapi ada kan sekarang ini kayak seperti berita-berita atau isu-isu menyatakan wah ini hubungan manusia dengan Tuhannya dengan bagaimana memberi pencerahan kepada masyarakat yang dengan sekarang ini informasi begitu gencar yang bisa membuat masyarakat kita. Ya. Jadi merespon berbagai permasalahan, itulah enaknya kita ditarji karena melihat sesuatu itu di berbagai pendekatan. Ya, pendekatannya itu seperti tadi teks-teks syar'i, kemudian kedua teks-teks, kemudian ilmu pengetahuan, dan tadi ada pendekatan irfani. Ya, sehingga ini dari sini kita sudah bisa mengambil sikap.
Ya, bayahnya memang kita harus beribadah dengan maksimal sesuai dengan tuntunan. Iya. Ya, tuntunan. Namun dalam berbagai masalah, dalam berbagai keadaan, keadaan itu berubah. Maka nanti ada kaidah perubahan hukum. Itu kita ditarji akhir itu ada perubahan hukum. Dengan satu kaidah bahwa la yunkaru tagayyurul ahkam bi tagayyuril azminati wal amkinati wal ahwal. Perubahan hukum itu tidak dapat dipungkiri. Jadi tidak bisa dielakkan yang namanya hukum akan berubah. Diakibatkan perubahan keadaan, perubahan masa, perubahan situasi dan kondisi kita. Iya, iya. Sehingga kalau itu terjadi, justru kita bertahan, berarti justru kita tidak beragama dengan benar. Karena dapat banyak masalah hukum, berubah hukumnya. Nah, seperti tadi kan, musafir bisa yang asalnya harus 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat. Kemudian sakit juga, mestinya berdiri ya, bisa duduk, bisa kondisi baring. perang juga demikian. Ya, karena ini tujuan syariat ini kan untuk kemaslahatan hamba di dunia maupun nanti di akhirat. Sebab kalau tidak ada perubahan hukum, dengan berubahnya keadaan, itu justru akan terjerumus kepada kebinasaan. Pada saat tadi itu Dan bahwa justru itu sesuatu yang harus dihindari. Kemanfaatan. Ya, kemaslahatan. Iya, kemaslahatan. Jadi kemaslahatan agama itu kan ada aspek, ada 5 hal, 5 Iya. dasar. Jadi agama kita harus terjaga, jiwa juga harus terjaga, keturunan harus terjaga, akal juga harus terjaga, harta juga harus terjaga. Nah, bagaimana cara menjaganya ini? Ya, mewujudkan dan berupaya untuk menjaga supaya tidak bermasalah. Kan? Jadi sisi lain kita harus pertahankan, dijaga. Sisi lain hindari yang dapat merusak kelima hal tadi, merusak agama, merusak kesehatan, akal. Maka salah satu caranya itu adalah konsep melaksanakan perintah Allah dan menjauhi yang terlarang yang dapat memudaratkan. Nah, itulah takwa sebenarnya, termasuk mencelakakan diri sendiri. Jadi cerminan takwa adalah, salah satu cerminan takwa adalah menghindarkan yang memudaratkan diri, apalagi orang lain. Kemudaratan. Memang rupanya perlu pencerahan kepada warga perserikatan khususnya, apalagi sekarang ini dengan berbagai gencar di sosmed bisa membuat yang kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana ini berita yang benar, mana yang setengah benar, mana yang lagi viral ini Dr. Lois ya. Dr. Lois. Jadi itu yang kadang-kadang memang membuat masyarakat jadi memang juga begini bahwa perlu gencar juga ini penyampaian yang benar dari, termasuklah nilai SMP Unismu memberikan penjelasan, sengaja mengundang Pak Kiai untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya tentang tadi bagaimana melaksanakan sholat Idul Adha, begitu juga rangkaiannya dengan itu dalam hal ini tuntunan berkurban, dan bagaimana jika tadi bisa kita melakukan jika itu tidak dengan yang lain, maka dapat kita salurkan pahalanya tetap malah mungkin kemanfaatannya itu bisa lebih tinggi lagi. Tetapi bagi yang mampu ya sekaligus dua-duanya barangkali bagi ya. Mungkin ada terakhir Pak Ki memberikan statement untuk memberikan kepada terutama kepada warga dan masyarakat. Ya, baik. Jadi konsep hidup manusia itu adalah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada prinsipnya kebahagiaan hidup itu saat kita mampu dekat
Maka cara dekat Allah ini beragam caranya. Jadi ada yang melaksanakannya, ada yang mampu melaksanakan secara langsung sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang ada. Namun juga terkadang ya tidak seperti biasanya dilakukan. Jadi cara bertakarub Allah Azza wa Jalla itu beragam dan biasanya ditentukan dengan keadaan kita masing-masing. Iya. Jadi kalau sehat caranya seperti ini, kalau sakit caranya begini, kalau kondisinya COVID pandemi seperti ini. Tapi sama-sama tujuannya untuk mendapat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kondisi di mana kita dicoba, biasanya itu justru hati ini terasa dekat sekali. Ya. Kemudian kedua, saat kita melaksanakan ibadah yang kelihatan tidak sempurna, tetap harus kita azamkan bahwa saat kita sehat dalam kondisi normal punya azam yang kuat yang sama. Misalnya sekarang kondisi tidak maksimal kita beribadah berjamaah, tapi dalam hati kita ini sama sebenarnya, optimisme dan semangat beragama untuk salat jamaah tidak boleh kurang. Tetap jadi semangatnya tidak berkurang, hanya caranya saja yang berbeda, sehingga ibadahnya itu tetap kita dapat itu. Itulah konsep innamal a'malu binniyat. Sungguh amal itu sangat ditentukan oleh niat kita. Sama kalau kita sakit, mungkin kita berbaring, tapi semangat seperti kita berdiri harus seperti itu juga. Ya, sehingga semangat tidak berkurang, tetapi caranya yang berbeda. Itulah yang harus kita laksanakan. Dulu mungkin khutbah Jumat demikian, sempat beberapa hari tidak Jumat. Ya, dalam kondisi tertentu, iya kita tidak sholat Jumat, ya, tapi azam untuk berjumat itu harus ada. Tidak boleh hilang. Ya, sehingga ada niat bahwa kalau kondisi normal ini tetap saya laksanakan. Ya, inilah makna menjaga keimanan, tetap istiqomah. Jadi keimanan istiqomah inilah yang harus kita pertahankan dalam hati. Adapun nanti pelaksanaannya itu yang berbeda. Itu tidak mengapa, tidak mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik ya dan akidah yang benar bahwa alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Sehingga insyaAllah tetap kita istiqomah dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, insyaAllah. Terima kasih. Bapak Ibu orang tua dan wali siswa dan anak-anakku sekalian, demikianlah kita telah mendengarkan pencerahan penjelasan dari guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Abbas Baco Miro MA, dan alhamdulillah setelah dijelaskan secara detail dengan berbagai pandangan, bukan pandangan sempit, memberikan wawasan kepada kita supaya dalam beragama selain memperhatikan kemanfaatan juga memperhatikan kemudaratan. Jadi tidak asal mengerjakan memburu pahala bahwa saya harus demikian, tetapi harus mempertimbangkan. Begitulah tadi telah dijelaskan baik pelaksanaan sholat Idul Adha maupun pelaksanaan terkait dengan ibadah udhiyah atau ibadah kurban. Demikian alhamdulillah, semoga apa yang kita niatkan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sebagaimana niat kita masing-masing. Dan terakhir kita berdoa semoga Allah segera mengangkat pandemi ini sehingga kita dapat berjalan seperti biasa. Demikian mari kita menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.